Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang niat. Mungkin dari kita banyak yang belum paham tentang niat. Ada satu hadis yang menjelaskan tentang niat yang berbunyi al-hadisul awal an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli wa man kana dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhaddisain Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Bardisbah al-Bukhari wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Busari an-Naisaburi fi sahihai malatainahuma as-sahul kutubul musannafah. Kurang lebih artinya barang siapa yang ingin melakukan suatu pekerjaan maka diwajibkan darinya untuk melaksanakan niat. Terus bagaimana sih cara kita melakukan niat dan bagaimana tempatnya niat? Nah, untuk cara melakukan niat yaitu pada awal kita melakukan sesuatu. Nah, untuk tempatnya niat itu di dalam hati. Ketika kita ingin melafalkannya itu hukumnya sunnah. Yang fardu itu di dalam hati. Ada pertanyaan lagi. Bolehkah kita niat hanya di awal bulan Ramadan saja? Nah, ada salah satu pandikan, faman aroda syama Ramadan fa innahu la budda lahu min niyatin mustaqilatin kulla yauman. Ketika barang siapa yang ingin melakukan puasa Ramadan, maka diwajibkan la budda lahu, diwajibkan untuk niat setiap harinya. Karena apa? Li'anna shoma kulli yaumin ibadatun mustaqilatun fala budda laha min niyatin. Karena niat puasa 30 hari itu bukan ibadah satu kesatuan setiap harinya. Dianggap ibadah tersendiri karena puasa bulan Ramadan itu dianggap ibadah tersendiri. Saya ambil contoh tentang sholat 5 waktu. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, sholat 5 waktu ini adalah ibadah tersendiri ya. Ketika kita ingin melakukan sholat subuh maka kita diwajibkan niat sholat subuh. Ketika kita sholat zuhur kita diwajibkan niat sholat zuhur. Tidak boleh kita hanya niat pada waktu subuh saja. Nah, kita niat subuh, niat sholat 5 waktu pada subuh. Ini tidak boleh, tidak sah sholatnya. Maka kita harus niat satu persatu. Ketika kita ingin melakukan sholat subuh, ya kita harus niat sholat subuh. Terus ketika kita ingin melakukan sholat zuhur, kita harus niat sholat zuhur dan seterusnya. Karena apa? Sholat 5 waktu ini bukan ibadah satu kesatuan. Sholat 5 waktu ini adalah ibadah tersendiri. Sholat subuh ibadah satu, sholat zuhur ibadah tersendiri. Begitu pula seterusnya. Seperti halnya berpuasa 30 hari pada bulan Ramadan. Itu puasa 30 hari itu bukan ibadah satu kesatuan seperti halnya tadi yang telah saya sampaikan, yaitu ibadah tersendiri. Maka setiap harinya itu kita harus tajdidun niat, nganyar-nganyari niat. Nah, riwayat ini disampaikanlah wahwa jamhur ulama minal hanifiyati wa syafi'ati wa habiyati menurut Imam Maliki. Menurut Imam Maliki itu cukup satu kali saja melakukan niat
bulan Ramadan. Karena kita itu madhabnya Imam Syafi'i dan maka kita harus wajib mengikuti madhab Imam Syafi'i. Tidak boleh kita itu ketika mengikuti Imam Syafi'i itu yang gampang-gampang aja. Kita mengikuti Imam Syafi'i yang gampang, terus setelah itu ketika yang susah kita tinggalkan, kita ikut madhab lain, itu tidak boleh. Ketika kita mengikuti madhab Imam Syafi'i, ya kita harus mengikuti madhab Imam Syafi'i dan seterusnya. Nah, ketika menurut Imam Malik itu cukup 1 kali saja niatnya. Nah, ketika kita niat hanya 1 kali, itu pada madhab Imam Syafi'i itu disunahkan. Nah, niat pada awal bulan Ramadan itu disunahkan. Nah, niat 30 hari sekaligus itu disunahkan. Nah, yang wajib itu setiap harinya kita harus niat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, banyak kesalahan. Mungkin dari saya menyampaikan banyak tutur kata yang kurang bagus. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.